البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan tentang rukun iman. Telah kita jelaskan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada kitab. Sekarang kita masuk rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasul. Dan Rasul ada dua istilah, ada istilah Rasul, ada istilah Nabi. Kalau Rasul itu artinya secara bahasa artinya adalah delegasi, utusan yang diutus. Rasul itu isim maf'ul, artinya mursal, orang yang diutus. Kalau Allahnya itu namanya mursil, Allah sebagai zat yang mengutus. Sedangkan Nabi, mereka itu dinamakan Rasul karena mereka diutus oleh Allah. Sedangkan Nabi itu diambil dari kalimat naba'a. Seperti surat namanya surat Naba, anin naba'il azim, naba. Kalau naba itu kabar. Berarti kalau Nabi diambil dari kalimat naba'a, berarti artinya sang pembawa kabar, orang yang membawa kabar dari Allah Ta'ala. Sehingga ada namanya Nabi, ada juga Rasul. Kalau Rasul itu utusan, dan telah kita sebutkan Rasul itu ada dua. Utusan Allah itu ada dua. Yang pertama, utusan dinamakan dengan Rasulun Malaki, utusan Allah, delegasi Allah dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dinamakan Rasul. Kemudian yang kedua, Rasul Insi, utusan Allah dari kalangan manusia, yaitu para Rasul. Yaitu maksudnya antara kita dengan Allah itu harus melewati perantara. Kita tidak bisa mengambil ilmu langsung kepada Allah Ta'ala, karena Allah itu sangat mulia, sehingga setiap manusia tidak bisa langsung sampai kepada Allah dalam mengambil ilmu. Tetapi Allah memberikan ilmu itu dengan perantara. Perantaranya siapa? Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril sebagai utusan Allah kepada Rasul kita. Nanti malaikat Jibril menyampaikan ilmu kepada Nabi Muhammad dan semua para Rasul. Kemudian para Rasul manusia baru menyampaikan kepada kita, kepada manusia. Oleh itu apa? Ilmu itu harus bersambung, ilmu itu harus bersanad. Yaitu sambungnya dari mana? Kamu belajarnya dari mana? Maka itu kalau orang belajar ilmu otodidak, ngambil ilmu langsung dari kitab, nggak punya guru, maka pasti salahnya lebih banyak daripada benarnya. Sehingga harus ada guru. Guru kamu siapa? Guru kamu siapa? Imam Syafi'i beliau mengatakan, man kana syaikhuhu kitabahu fa khata'uhu aktsar min shawabihi. Siapa yang gurunya itu adalah kitabnya, gurunya itu adalah bukunya sendiri, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Kenapa? Karena harus ada perantara. Allah menyampaikan ilmu, perantaranya malaikat. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in kepada murid-murid, terus sampai zaman sekarang. Sehingga kalau orang itu mengambil ilmu agama, ngambilnya kamu dari mana? Oh, saya belajar dari guru saya ini. Guru kamu dari siapa? Guru saya dari guru yang ini. Guru kamu itu lagi dari siapa?
Sehingga apa? Pemahaman ilmu agama itu harus bersambung. Berbeda dengan bid'ah. Kalau bid'ah itu terputus, bid'ah itu terputus, nggak bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Tetapi kalau kita memahami agama, kita itu harus bersambung, baik dalam memahami akidah atau fikih atau yang lainnya. Maka itu ilmu itu bersambung, ada sambungannya, ada perantaranya. Maka berarti Rasul itu ada dua, ada Rasul dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril, ada Rasul dari kalangan manusia, yaitu para Nabi dan Rasul. Terus bedanya apa Nabi dan Rasul itu? Banyak para ulama yang mengatakan bahwa perbedaannya Nabi dan Rasul itu, kalau Rasul diperintahkan menyampaikan, kalau Nabi tidak diperintahkan menyampaikan. Itu yang dulu kita pelajari di sekolah. Yaitu sering ulama itu mengatakan seperti itu, yaitu membedakan Nabi dan Rasul dengan kalau Rasul diperintahkan menyampaikan, kalau Nabi tidak. Perbedaan seperti ini dibantah oleh banyak ulama juga. Kenapa? Karena kalau seandainya ulama saja, seorang ulama itu yang punya ilmu itu wajib untuk menyampaikan ilmu mereka. Bahkan kalau mereka menyembunyikan ilmu, ilmunya disembunyikan, termasuk orang yang tercela. Bahkan termasuk orang yang akan diazab itu orang yang punya ilmu tapi disembunyikan, tidak disampaikan kepada manusia, itu termasuk orang yang akan diazab. Jika ulama yang bukan Nabi dan bukan Rasul saja wajib menyampaikan ilmunya, apalagi para Nabi dan Rasul. Sehingga perbedaan Nabi dan Rasul dengan Rasul itu wajib menyampaikan ilmu, kalau Nabi tidak, ini dibantah oleh para ulama. Terus bedanya itu apa? Bedanya Nabi dan Rasul itu ada sekitar 3 perbedaan. Bedanya Nabi dan Rasul. Yang pertama, setiap Rasul pasti Nabi, dan tidak semua Nabi Rasul. Kenapa? Karena itu tingkatan. Itu tingkatan. Jadi tingkatan yang bawah itu Nabi. Itu bawah itu Nabi. Jadi harus masuk ke situ dulu. Setelah itu dari nabi-nabi yang banyak itu ada yang dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Berarti Rasul itu tingkatan di atasnya Nabi. Oleh itu untuk sampai ke tingkatan Rasul harus melewati fase kenabian. Maka kita katakan apa? Semua Rasul itu pasti Nabi mereka itu. Karena tingkatan Rasul itu tingkatan setelah orang itu menjadi Nabi. Jadi orang itu harus menjadi Nabi dulu, setelah itu baru nanti Allah akan mengangkat dia menjadi Rasul. Tapi kenabian harus dia dapatkan. Dan tidak semua Nabi itu jadi Rasul. Kenapa? Karena banyak yang dia itu Nabi tapi tidak diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Berarti perbedaan yang pertama itu semua Rasul itu pasti Nabi, dan tidak semua Nabi itu Rasul. Perbedaan yang kedua, kalau Rasul itu diutus oleh Allah ila qaumin mukhalifin, diutus oleh Allah kepada kaum yang berbeda. Yaitu apa? Kaum yang berbeda dalam ketauhidan. Maksudnya apa? Rasul itu diutus kepada kaum yang berbuat kesyirikan. Rasul itu diutus oleh Allah kepada kaum yang berbuat kesyirikan. Sedangkan Nabi itu diutus ila qaumin muwafiqin. Jadi kalau Rasul itu kaum mukhalifin, kalau Nabi kaum muwafiqin, kaum yang masih bertauhid, tetapi mereka berbuat dosa dan maksiat, tapi masih bertauhid. Oleh itu, Nabi Adam itu adalah Nabi, dan Nabi Adam bukan Rasul. Kenapa Nabi Adam bukan Rasul? Karena Nabi Adam belum ada kesyirikan zaman itu. Zamannya Nabi Adam gak ada kesyirikan. Sehingga apa? Sehingga zamannya Nabi Adam dia itu Nabi, bukan Nabi Adam itu Nabi, bukan Rasul. Jadi bedanya itu kalau Rasul diutus kepada kaum yang berbuat kesyirikan. Kalau Nabi diutus kepada kaum yang masih bertauhid, tetapi mereka berbuat dosa dan maksiat, tapi dosanya tidak sampai kepada kesyirikan. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga, semua Rasul Allah berikan kitab suci. Allah turunkan kepada mereka kitab suci. Dan kitab suci sudah kita bahas. Nama yang ada, yang kita ketahui itu cuma 5 kitab suci itu. Suhuf Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Dawud, Injil Nabi Isa,
kemudian Al-Quran Nabi Muhammad. Itu pun khilaf di antara para ulama antara Taurat Nabi Musa dengan Suhuf Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu juga punya suhuf, Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Apakah suhufnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu sama dengan Taurat? Terjadi khilaf di antara para ulama. Sedangkan yang lain itu pasti punya kitab suci, cuma kita tidak mengetahui kitab suci mereka. Namanya kita tidak mengetahui. Sedangkan Nabi tidak Allah berikan kitab suci, tetapi Nabi berhukum dengan kitab Rasul sebelumnya. Kalau Nabi itu dia berhukum dengan kitabnya Rasul yang sebelumnya. Contohnya misalkan Nabi Musa karena beliau itu seorang Rasul, Allah berikan kitab suci, kitab Taurat. Nabi Musa meninggal dunia, banyak sekali nabi-nabi yang diutus sama Allah Ta'ala. Bahkan muridnya jadi nabi juga. Muridnya Nabi Musa yang belajar sama Nabi Musa namanya Yusha bin Nun, seorang nabi. Apakah Yusha bin Nun itu punya kitab suci? Kita katakan tidak punya kitab suci. Kenapa? Karena dia berhukum dengan kitab Taurat. Sampai nanti Nabi Isa baru diberikan kitab suci sama Allah Ta'ala, kitab Injil. Zaman antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu banyak sekali nabi-nabi Bani Israel, tetapi Nabi itu tidak diberikan kitab suci sama Allah Ta'ala, tetapi dia berhukum dengan kitab sucinya Rasul sebelumnya. Nah, jadi bedanya ini. Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul itu, ini banyak yang membahas tiga ini oleh para ulama. Perbedaan yang pertama, setiap Rasul pasti Nabi, tidak semua Nabi Rasul. Perbedaan yang kedua, Rasul diutus kepada kaum yang mukhalifin, orang-orang yang berbuat kesyirikan, sedangkan Nabi diutus kepada kaum yang masih muwafiqin, yaitu kaum yang masih bertauhid walaupun berbuat dosa dan maksiat. Kemudian perbedaan yang ketiga, Rasul diberikan oleh Allah kitab suci, sedangkan Nabi tidak, tetapi berhukum dengan kitab suci sebelumnya. Dan Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi itu adalah Nabi Nuh. Sedangkan Nabi pertama adalah Nabi Adam. Nabi pertama Nabi Adam. Sedangkan Rasul pertama itu Nabi Nuh. Begitu apa? Nabi Adam itu bukan Rasul. Nabi Adam itu bukan Rasul. Demikian juga yang menjadi khilaf itu setelah Nabi Adam, Nabi Idris. Nabi Idris itu Nabi atau Rasul? Kalau kita itu belajar tartibnya Nabi itu kan, Nabi Idris itu kan nomor 2, Adam, Idris, Nuh. Jika memang tartibnya itu seperti ini, Adam, Idris, Nuh, berarti Nabi Idris itu Nabi atau Rasul? Nabi, bukan Rasul. Kenapa? Karena Nabi Nuh itu Rasul pertama. Jika memang tartibnya itu seperti itu. Tetapi sebagian ulama mengatakan enggak, tartibnya itu Idris itu setelah Nuh. Ada yang mata seperti itu. Jadi khilaf di antara para ulama. Jadi intinya itu kita mendapatkan sebuah dalil jelas sekali bahwa Rasul pertama yang Allah kirim ke muka bumi itu adalah Nabi Nuh. Itu Rasul pertama. Sehingga sebelum Nabi Nuh nggak ada kerasulan. Tidak ada kerasulan, tapi yang ada kenabian. Kenapa Nabi Nuh itu Rasul pertama? Karena kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi di zaman sebelum Nuh. Terjadi kesyirikan sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 163, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Kami telah mewahyukan kepada engkau ya Rasulullah, dan telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan Rasul-Rasul setelahnya dan Nabi-Nabi setelahnya. Dalam hadis yang sahih jelas dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dari Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang kisah nanti manusia berkumpul di padang mahsyar. Manusia berkumpul di padang mahsyar dalam kondisi ketakutan dan panasnya luar biasa karena matahari didekatkan sampai keringat bercucuran dan manusia semuanya berdiri. Akhirnya manusia itu nggak kuat, mereka datang ke Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam mengatakan, Inna Rabbi qad ghadibal yawma ghadaban. Tuhanku pada hari ini telah marah
dengan kemarahan yang paling puncak, nggak pernah marah seperti ini sebelumnya dan nggak akan marah seperti ini setelahnya. Setelah itu Nabi Nuh mengatakan, Nabi Adam mengatakan, saya nggak bisa. Coba kalian pergi kepada Nabi Nuh. Akhirnya apa? Manusia datang kepada Nabi Nuh. Ketika datang kepada Nabi Nuh, apa kata mereka? Mereka mengatakan, Nabi Adam mengatakan kepada manusia, "U'tu Nuhan, coba kalian datang ke Nabi Nuh. Awwalar rasulin ba'athahullah." Karena Nabi Nuh itu adalah rasul pertama yang Allah utus. Itu kata Nabi Adam. Akhirnya manusia datang kepada Nabi Nuh. Ketika sampai ke Nabi Nuh, maka mereka mengatakan, "Ya Nuh, anta awwalur rusul." Engkau itu kan rasul pertama yang Allah kirim ke muka bumi, berarti engkau tinggi sekali derajatnya itu. Tolong kamu lapor kepada Allah, minta syafaat supaya kita dimudahkan. Kita sudah nggak kuat tinggal di padang mahsyar ini. Akhirnya Nabi Nuh juga sama. Tuhanku pada hari telah marah dengan kemarahan yang paling puncak, nggak pernah marah seperti sebelumnya dan nggak akan marah seperti setelahnya. Dan saya cuma ingat dosa saya. Dosanya apa? Saya itu dulu pernah memiliki doa mustajab, malah saya gunakan untuk kebinasan kaum saya. Nafsi, nafsi, nafsi. Saya hari ini cuma mikir diri saya sendiri. Saya nggak bisa bantu kalian. Idhabu ila ghairi, coba pergi kepada yang lain. Idhabu ila Ibrahim, coba pergi ke Nabi Ibrahim. Nanti datang Nabi Ibrahim sama juga. Pergi ke Nabi Musa sama juga. Pergi Nabi Isa sama, cuma Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Kalau Nabi Adam menyebutkan dosanya karena dia itu makan buah. Kalau Nabi Nuh menyebutkan dosanya itu sebenarnya bukan dosa Nabi Nuh ini, tapi kesalahan dia. Dia menganggap itu salah. Ketika punya doa mustajab malah digunakan untuk kebinasan kaumnya. Sampai akhirnya Allah azab kaumnya dengan banjir bandang karena doanya Nabi Nuh. Kalau Nabi Ibrahim itu dosanya karena berdusta 3 kali. Tapi itu sebenarnya bukan dusta, itu namanya tauriyah. Tauriyah itu bahasa kiasan. Itu 3 kali Nabi Ibrahim itu. Kemudian kalau Nabi Musa, dosanya itu karena memukul orang sampai mati. Dipukul sekali mati orangnya itu. Kalau Nabi Isa tidak menyebutkan dosa. Nabi Isa juga mengatakan, saya nggak bisa lapor kepada Allah Ta'ala, coba pergi kepada Nabi Muhammad. Akhirnya nanti kita datang ke Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ha anadha, sayalah orang sekarang yang boleh ngomong kepada Allah Ta'ala. Akhirnya baru Nabi Muhammad nanti sujud kepada Allah Ta'ala. Kemudian dibukakan puji-pujian yang belum pernah dibuka di dunia. Setelah itu Allah baru turun kemarahan Allah baru reda. Setelah Allah itu reda marahnya, setelah itu Allah baru mengatakan, ya Muhammad irfa' rosak, Muhammad angkat kepala kamu. Wasal tu'toh, minta kamu akan diberi. Wasfa' tu syafa', berikan syafaat kepada siapapun yang kamu inginkan, engkau akan diberikan. Waqul yusma', dan ucapkan, engkau akan didengar. Setelah itu baru Rasulullah memberikan syafaat kepada semua yang tinggal di padang mahsyar. Syafaatnya Rasulullah ini namanya syafaatul uzma, syafaat terbesar yang ada. Dan syafaat uzma ini yang dinamakan dengan maqamah mahmudah. Nah, kalau kita berdoa azan itu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu ala maqamah mahmudah. Berikan wa ba'athu, dan utuslah, angkatlah Nabi Muhammad di atas kedudukan yang paling mulia. Apa itu maqamah mahmudah itu? Syafaatul uzma. Dalam hadis ini jelas sekali menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Nabi Nuh adalah rasul pertama kali yang Allah utus. Dan perhatikan di sini, kenapa Nabi Nuh itu menjadi rasul pertama? Tadi kita sebutkan karena sebelum Nuh terjadi kesyirikan. Terjadinya kesyirikan. Dan kata Abdullah bin Abbas mengatakan antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ada asyratu qurun, ada 10 kurun. Terjadi khilaf di antara para ulama, asyratu qurun itu apa? Kalau kurun itu abad itu artinya kurun juga itu. Berarti 10 kurun berarti kan 1 abad itu 100 tahun kan, satu abad itu. Berarti kalau 10 berarti jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 1000 tahun. Kalau seandainya kurun itu artinya abad. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, kurun itu bukan abad, kurun itu generasi sampai 10 generasi. Yaitu bukan abad tapi generasi. Jadi maksudnya itu kata Abdullah bin Abbas, antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh 10 kurun tidak terjadi kesyirikan. Kalau dosa ada enggak? Ada. Nabi Adam saja berbuat dosa. Nabi Adam berbuat dosa, makan buah yang ada di surga. Putranya Nabi Adam pun berbuat dosa, yaitu dosa membunuh. Berarti menunjukkan apa? Dosa itu ada, tapi kesyirikan enggak ada.
Sampai akhirnya muncul sebuah zaman di mana ada orang-orang soleh 5 orang. Jadi kesyirikan itu ini sebelum zaman Nabi Nuh. Kesyirikan itu munculnya sebelum Nabi Nuh, akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh. Jadi sebelumnya Nabi Nuh itu ada 5 orang soleh. 5 orang soleh ini, Masya Allah, ini orang yang paling mereka dihormati sama masyarakat. Ketika 5 orang soleh ini meninggal dunia, akhirnya manusia itu membikinkan monumen untuk menghormati jasa mereka. Bikin monumen, patung, dan patungnya dinamakan dengan nama mereka. Sehingga apa? Harapannya mereka itu kalau ada orang berbuat dosa, ada orang itu ingin bertobat, datang kepada patung-patung itu mengingat jasanya mereka, orang-orang soleh. Akhirnya apa? Dia bisa bertobat dan yang lainnya. Jadi generasi pertama yang bikin patung tujuannya bukan untuk menyembah, sampai tujuannya hanya untuk mengenang jasa 5 orang soleh itu. Setelah itu apa? Ketika generasi yang pertama meninggal, datang generasi yang kedua. Masih kokoh juga, masih belum ada kesyirikan. Datang generasi yang ketiga, datang generasi yang keempat. Setelah itu syaitan itu muncul dalam mimpi-mimpi mereka, bahwasanya patung-patung itu hebat, patung-patung itu bisa memberikan manfaat dan manfaat. Setelah itu ketika kebodohan sudah merajalela, orang sudah nggak tahu nenek moyang kita bikin patung itu untuk apa itu. Sampai setelah itu apa? Datang syaitan kepada manusia, kemudian mengatakan nenek moyang kalian bikin patung itu tujuannya untuk menyembah. Setelah itu apa? Baru disembah. Tapi menyembahnya itu prosesnya nggak langsung. Perhatikan, syaitan itu nggak langsung itu. Pertama apa? Disuruh bikin patung monumen untuk mengingat jasa orang soleh. Pertama nggak ada kesyirikan. Tapi apa? Dibuka pintu yang kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya terjadi kesyirikan. Ketika terjadi kesyirikan semakin merajalela, semakin parah syiriknya itu, sampai akhirnya Allah mengutus Nabi Nuh. Ketika Allah mengutus Nabi Nuh, maka Nabi Nuh itu berdakwah luar biasa. Orang kalau lihat Nabi Nuh berdakwah, Masya Allah, itu panjangnya dan beratnya Nabi Nuh itu. Sampai Nabi Nuh itu disebutkan sama Allah Ta'ala itu alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu tinggal bersama masyarakat 1000 kurang 50 tahun, berarti 950 tahun. Walaupun sepanjang itu umurnya Nabi Nuh itu, Allah Ta'ala mengatakan 950 tahun. 950 itu kayak apa umurnya itu? Tapi Allah Ta'ala mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Dihitung-hitung oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan umur 950 tahun Nabi Nuh berdakwah dengan orang yang beriman sama beliau itu. Coba perhatikan sabarnya Nabi Nuh itu. Setiap 35 tahun satu orang masuk Islam. Coba, 35 tahun dakwah selama 35 tahun satu orang beriman. Dakwah lagi 35 tahun satu orang beriman. Coba kayak apa sabarnya Nabi Nuh itu. Dan Nabi Nuh itu kalau berdakwah itu, Nabi Nuh kalau mendatangi orang ngomong berdakwah itu, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Orang-orang itu menjadikan jari mereka di telinganya, yaitu telinganya itu disumpel dengan jari. Perhatikan ini dinamakan, kalau istilah tafsir itu para ulama mengatakan dzikrul kul wa yuradu bihil khas. Menyebutkan banyak yang diinginkan cuma sedikit. Allah mengatakan mereka itu, kaumnya Nabi Nuh itu kalau didakwai sama Nabi Nuh, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka itu menjadikan jari mereka di telinga mereka. Jari itu kan banyak, panjang kan jari ini kan, namanya jari segini. Dimasukkan ke telinga. Padahal yang masuk telinga itu berapa? Cuma sedikit kan yang masuk itu. Yang masuk telinga kan, jari kan nggak mungkin semua bisa masuk tembus kalau masukkan gitu. Tapi kan cuma sedikit. Kenapa Allah mengatakan jari dimasukkan semua ke telinga itu? Menunjukkan akan semangatnya mereka menutup telinga mereka supaya tidak mendengar dakwahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kalau ngomong, telinganya mereka disumpel, kemudian wastaqthaw syiyabahum, kemudian baju mereka ditutupi kepalanya. Terus seperti ini tuh. Dan Nabi Nuh masih sabar. Sampai akhirnya apa? Istrinya Nabi Nuh nggak beriman, anaknya juga nggak beriman. Kalau Nabi Nuh itu dua-duanya, istri dan anaknya. Kalau Nabi Lut kan istrinya. Kalau Nabi Ibrahim bapaknya. Kalau Nabi Nuh itu anak dan istrinya. Istrinya dari mana kita dapatkan? Kalau anaknya jelas sekali dalam banyak ayat ada. Tapi kalau istrinya dari mana kita mendapatkan istrinya itu kok kafir? Maka Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Tahrim itu, daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata nuhin wa imra'ata lut. Istrinya Nuh dan istrinya Lut.
Yaitu apa? Seorang wanita tinggal sama suami Nabi tapi dia itu kafir. Berarti menunjukkan istrinya Nabi Nuh itu kafir juga. Sampai akhirnya, ini kalau kita perhatikan itu, ketika Nabi Nuh itu berdakwah, diingatkan tentang bagaimana dahsyatnya keagungan Allah Ta'ala, akhirnya mereka mengatakan, kaumnya itu mengatakan, ini di surat Nuh ada, ceritanya di surat Nuh ada, la tadharunna alihatakum, wahai masyarakat, kalian jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kita, karena ocehannya Nabi Nuh ini. La tadharunna waddan. Jadi 5 patung itu siapa itu namanya itu? La tadharunna waddan, namanya Wad. Yang pertama namanya Wad. Wad itu siapa? Orang soleh. Waddan wala suwa'an, yang kedua suwa. Yang kedua suwa, wala yahutha. Kemudian yang ketiga namanya Yahud, wa ya'uq. Kemudian yang keempat Ya'uq. Kemudian yang kelima Nasr. Itu di surat Nuh ayat ke-23 ada. Jadi ada 5 ini siapa? 5 ini adalah orang-orang soleh yang dulu meninggal dunia bikinkan patung. Akhirnya ketika sudah selesai, Nabi Nuh sudah berdakwah dengan susah payah dan gak ada yang beriman. Akhirnya sudah diputuskan, wahai Nuh, tidak akan ada orang yang beriman setelah ini. Setelah ini gak ada yang beriman, karena Nabi Nuh sudah berdoa itu, sudah, wahai Tuanku, jika memang seperti ini, hancurkan mereka itu. Jangan kau sisakan satu rumah pun dari orang kafir kecuali kau hancurkan. Akhirnya apa? Diputuskan sama Allah Ta'ala, wahai Nuh, sudah tidak ada lagi yang beriman kepada kamu setelah ini. Terus bagaimana? Sudah kamu bikin kapal. Akhirnya bikin kapal itu, coba bayangkan itu. Kata sebagian ulama mengatakan, Nabi Nuh itu disuruh bikin kapal itu, bagaimana caranya itu? Caranya disuruh nanam dulu. Nanam pohon sampai besar. Supaya apa? Supaya ada waktu lagi untuk mendakwai itu. Padahal apa? Sudah diputuskan sama Allah, nggak mungkin beriman lagi itu. Tapi disuruh sama Allah untuk sabar, dakwah lagi itu. Supaya apa? Supaya hujah itu sampai kepada mereka. Nanti kalau sudah sampai, Allah nanti akan mengazab mereka dengan azab yang pedih, karena ilmu sudah sampai kepada mereka. Akhirnya apa? Disuruh menanam dulu. Ketika sudah besar pohonnya, ditebang. Ketika sudah ditebang, baru dibikin kapal. Ketika bikin kapal di atas padang pasir, kullama marra alaihi, setiap kaumnya itu melewati Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh itu sakhiru minna, mereka itu mencela dan mencaci Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengatakan, intas khoru minna. Nabi Nuh mengatakan, kalau kalian sekarang mencela saya, fa inna naskhoru minkum kama taskhorun, maka nanti akan datang waktu di mana kita akan mencela kalian sebagaimana dulu kalian mencela kami. Ketika sudah selesai kapalnya itu, akhirnya setelah itu datang hujan yang deras sekali. Allah telah memerintahkan kepada langit, wahai langit, keluarkan semua air hujan. Dan Allah mengatakan kepada tanah, wahai tanah, tidak boleh menyerap satu tetes air. Sehingga apa? Air hujan turun dan tanah itu nggak bisa menyerap. Padahal itu padang pasir. Padang pasir itu kan cepat sekali menyerap itu, tapi tanah nggak boleh menyerap. Akhirnya apa? Datang dengan banjir yang besar sekali. Ketika itu, maka Nabi Nuh itu kapalnya sudah naik ke atas, naik. Setelah naik, Nabi Nuh itu berjumpa dengan anaknya. Anaknya sedang naik gunung. Anaknya itu sedang naik gunung. Ketika sudah ketemu, akhirnya berhadapan itu, Nabi Nuh di atas kapal, anaknya di atas gunung. Maka bapaknya, coba, sayangnya orang tua, bagaimanapun anaknya itu tetap dia sebagai orang tuanya itu. Maka Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya rakam ma'ana, putraku, ayo naik kapal saya itu. Tetap anaknya mengatakan, sa'awi ila jabalin, tuh bapakku, saya nggak akan ikut kamu itu. Saya akan naik lagi ke atas gunung, yaksimuni minal ma', yang akan menjaga kami dari banjir ini. Maka Nabi Nuh mengatakan, hari ini tidak ada yang bisa selamat dari azab Allah kecuali orang yang Allah rahmati. Wahala bainahumal mauju, setelah itu datang ombak yang besar menghantam putranya. Akhirnya putranya tenggelam dan mati. Ketika mati, Nabi Nuh itu masih sedih ketika anaknya itu mati dalam kondisi kafir. Akhirnya Nabi Nuh itu mendoakan putranya, wahai Tuhanku, innahu min ahli, dia bagaimanapun kayak kafirnya, dia termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, wahai Tuhanku, dan janjiku itu benar. Maka intinya itu minta pengampunan kepada putranya itu. Maka Allah telah mengatakan, innahu laisa min ahlik, Nuh, dia itu sekarang sudah bukan anak kamu lagi. Dan kamu jangan minta kepada saya pengampunan kepada dosa putra kamu lagi itu selain itu. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, saya peringatkan wahai Nuh, jangan menjadi orang bodoh dengan mendoakan orang kafir yang mati. Setelah itu Nabi Nuh bertobat. Nah, jadi ceritanya ini kalau kita perhatikan itu berarti Nabi Nuh itu diutus sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena terjadi kesyirikan pertama kali. Dan ceritanya itu, coba perhatikan di ceritanya itu, Nabi Nuh itu ketika datang banjir bandang, di antara banjirnya itu nanti membawa patung-patung itu. Tapi patung-patung itu nggak hancur. Patung-patung itu nanti dibawa ke lautan,
kemudian yaitu dibawa sama ombak yang besar, banjir, dibawa ke lautan, kemudian ditutupi dengan pasir-pasir oleh lautan itu, sampai akhirnya kok di dasaran pasir-pasir itu. Dan itu nanti zamannya Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad itu nanti ada orang lagi namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Ini orang yang pertama kali membawa patung di negeri Arab Mekah. Di Mekah itu nggak ada namanya kesyirikan, karena Arab Mekah itu peninggalan Nabi Ibrahim. Demikian juga Nabi Ismail di sana. Orang yang pertama kali bawa patung ini namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai itu dia itu dukun. Dia itu punya jin-jin. Akhirnya jin-jinnya itu mencari patung-patung terbesar, mendapatkan patung terbesar itu di lautan. Ditutup dengan pasir-pasir. Kemudian ditunjukkan sama jin itu, akhirnya dibongkar. Setelah dibongkar, akhirnya patung-patung itu dibawa ke negeri Arab. Setelah itu apa? Mulailah di negeri Arab itu terjadi kesyirikan. Oleh itu kalau kita perhatikan, kesyirikannya zaman Nabi Nuh dengan kesyirikan zamannya Nabi Muhammad, akhirnya diutus Nabi Muhammad itu kesyirikannya sama. Kesyirikannya apa itu? Kesyirikannya itu ada pada pengagungan orang soleh yang berlebihan setelah mereka meninggal dunia. Itu kesyirikannya di situ. Jadi kesyirikannya nggak ada bedanya. Kalau di zaman Nabi Muhammad kan nanti ada Lata, Uzza dan Manat, Hubal. Siapa itu Lata, Uzza dan Manat? Lata, Uzza, Manat itu orang soleh yang meninggal dunia. Ketika meninggal, setelah itu dibikin patung, dinamakan dengan namanya Lata, namanya Uzza, namanya Manat. Berarti apa? Berarti sama persis, nggak ada bedanya itu. Kesyirikan zamannya Nabi Nuh dengan kesyirikan zamannya Nabi Muhammad itu sama. Oleh itu kenapa? Perhatikan di sini. Kenapa Nabi Muhammad itu melarang ziarah kubur? Zaman itu nggak dibolehkan, dilarang total, ziarah kubur nggak boleh. Karena pintu kesyirikan itu kuburan orang soleh. Kesyirikan itu pintunya di situ. Yaitu kesyirikan itu munculnya dari mana? Dari pengagungan orang soleh, pengagungan kepada orang soleh yang sudah meninggal. Itu pintu kesyirikan sejak zaman dulu. Akhirnya ketika Nabi Muhammad itu awal-awal dakwah itu, kesyirikan itu akhirnya ditutup pintu ziarah kubur, nggak boleh. Ketika Islam sudah mulai jaya, orang sudah bisa membedakan ini syirik dan tidaknya, akhirnya sama Nabi Muhammad dibuka kembali ziarah kubur itu. Maka Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu memang saya pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang fazuruha, silakan kalian itu berziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan akhirat kalian. Jadi kalau kita perhatikan maksudnya kita perhatikan itu Rasul pertama kali yang Allah utus itu adalah Nabi Nuh. Kenapa? Karena kesyirikan itu terjadi waktu itu sebelum zaman Nabi Nuh, dan Allah utus Nabi Nuh untuk mendakwakan kepada mereka. Tapi akhirnya sedikit yang beriman, sampai akhirnya mayoritas dibinasakan sama Allah Ta'ala. Dan Rasul itu nanti ditutup, diakhiri dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad sebagai penutup Rasul dan penutup Nabi, sehingga tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh itu Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40, wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Muhammad bukanlah salah satu dari orang tua kalian, walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan Muhammad itu adalah penutup para nabi. Pertanyaan, kenapa Nabi Muhammad itu juluki dengan julukan khataman nabiyyin, penutup nabi? Kok bukan penutup Rasul? Padahal Rasul kan lebih tinggi mulia daripada Nabi. Maka kata para ulama, jika Nabi saja sudah ditutup, apalagi kerasulan. Kata tadi kita katakan Rasul itu kan di atasnya Nabi. Kalau Nabinya sudah ditutup, apalagi Rasul. Rasul pun juga sudah ditutup. Dan Nabi Muhammad ini, kalau kita perhatikan itu, karena beliau sebagai seorang penutup, maka setelah itu sudah tidak ada Nabi. Maka sepakat orang Muslim itu, kaum muslimin semuanya sepakat, tidak ada khilaf. Dalam hadis yang mutawatir, Rasulullah SAW beliau bersabda, Rasulullah SAW beliau mengatakan, la nabiyya ba'di. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang mutawatir, dan hadis itu sahih. Rasulullah mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Berarti setelah Rasulullah itu nggak ada lagi.
Maka itu dalam Islam itu siapa yang mengaku ada Nabi setelah Rasulullah maka dia kafir. Maka dia kafir walaupun dia itu sholat, walaupun dia syahadat, walaupun dia puasa, walaupun dia bayar zakat. Oleh itu apa? Dalam agama kita itu Ahmadiyah itu kafir. Ahmadiyah itu kafir. Kalau zamannya Abu Bakar, Ahmadiyah itu dihukum mati. Zamannya para sahabat. Kenapa? Karena sepakat dalam agama kita tidak ada Nabi setelah Rasulullah SAW. Sudah tidak ada. Jadi Rasul itu diawali dengan Nabi Nuh dan diakhiri dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi diawali dengan Nabi Adam, diakhiri dengan Nabi kita Muhammad SAW. Terus berapa jumlahnya Nabi dan Rasul itu? Ada riwayat yang tegas sekali tentang jumlah Nabi. Tetapi kalau jumlah Rasul, riwayatnya nggak tegas jumlahnya itu. Kalau jumlahnya Nabi, jumlahnya itu 124.000. Rasulullah pernah ditanya dalam sebuah riwayat dan hadisnya disesuaikan oleh para ulama. Rasul ditanya sama Abu Dzar, ya Rasulullah, jumlahnya Nabi itu berapa? Maka Rasulullah mengatakan 124.000 jumlahnya itu. Setelah itu kalau ada riwayat tambahan, sebagian khilaf juga dalam masalah tambahan ini. Kemudian Rasul ditanya, kalau Rasul jumlahnya berapa? Ada yang mengatakan 300 wa bid'ata asyar. Jumlahnya itu 300 bid'ah asyar. Lebih 300 bid'ah asyar. Bid'ah itu jumlah antara 3 sampai 10. 3 sampai 10. Berarti apa? Sekitar 13 lebih. 13, 14, 15, 16 sampai 19. Itu namanya bid'ah. Tapi sebagian riwayat menyebutkan jumlahnya Rasul itu 315. 315. Jadi intinya kalau 300-an lebih, 300 lebih. Kalau jumlahnya Nabi 124.000. Jumlahnya Nabi 124.000. Berarti jumlahnya banyak. Sedangkan Nabi yang namanya Allah isyaratkan, disebutkan namanya dalam Al-Quran, itu jumlahnya 25. Jadi 25 Nabi itu maksudnya 25 yang namanya ada dalam Al-Quran. Namanya. Walaupun apa? Tidak semua Nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran kisahnya ada. Maka maksudnya apa? Enggak usah kita itu berlebihan mencari kisahnya. Karena ada buku yang dulu, buku anak-anak itu biasanya kan 25 Nabi. Setiap Nabi itu mesti ada ceritanya itu. Terkadang ada seorang Nabi namanya disebutkan tapi ceritanya nggak ada sama sekali itu. Dalam Al-Quran nggak ada, dalam hadis nggak ada itu. Tapi namanya disebutkan. Ada juga Nabi yang diceritakan ceritanya tapi nggak disebutkan namanya. Namanya nggak disebutkan. Nabinya itu ceritakan itu, dalam Al-Quran ada ceritanya itu, tapi namanya nggak disebutkan. Oleh itu ada Nabi namanya Yusha bin Nun, itu nggak masuk dalam 25. Ada Nabi namanya Khidir, itu nggak masuk dalam 25. Ada juga Nabi namanya Samuel, nggak masuk juga dalam 25. Tetapi ceritanya ada dalam Al-Quran. Ceritanya ada, tapi nggak dimasukkan. Kenapa? Karena namanya nggak disebutkan. Jadi yang 25 itu maksudnya apa? Yang namanya ada dalam Al-Quran disebutkan, walaupun nggak semuanya harus ada ceritanya. Kalau Nabi dan Rasul yang paling banyak disebutkan namanya itu cuma Nabi Musa. Nabi Musa itu yang paling banyak. Maka Nabi yang namanya paling sering Allah sebutkan diulang-ulang itu Nabi Musa. Nabi Muhammad pun nggak banyak namanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, nggak banyak. Walaupun ada surat namanya surat Muhammad, tetapi penyebutan Muhammad itu malah nggak banyak. Yang paling banyak itu malah penyebutan Nabi Musa. Dan nanti Nabi dan Rasul itu ada tingkatan. Nabi dan Rasul itu ada tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, yaitu orang yang mendapatkan wahyu Allah yang paling rendah itu namanya Nabi. Dan jumlahnya banyak sekali Nabi, tadi kita sebutkan. Kemudian di atasnya Nabi, Rasul. Jadi Nabi yang jumlahnya 124.000 dipilih sama Allah yang terbaik. Maka yang terbaik diangkat derajatnya menjadi Rasul. Rasul jumlahnya cuma 300-an. Dari yang 300-an Rasul ini dipilih lagi Allah yang terbaik lagi, nanti diangkatkan lagi derajatnya menjadi ulul azmi. Nah berarti katanya itu Nabi. Di atasnya Nabi, Rasul. Di atasnya Rasul, ulul azmi. Ulul azmi cuma 5 orang. Apa itu ulul azmi? Nabi yang paling sabar, puncak kesabarannya paling hebat, itu dinamakan ulul azmi. Yang paling semangat berdakwah, paling sabar dalam berdakwah menghadapi masyarakat, itu dinamakan ulul azmi. Ulul azmi itu nanti ada 5. Ada 5. Dari ulul azmi yang 5 diangkat lagi orangnya lebih tinggi lagi, itu dinamakan dengan kalimur rahman.
dinamakan dengan Kalimur Rahman. Kemudian yang lebih lagi diangkat lagi derajatnya lebih tinggi lagi dinamakan dengan Khalilur Rahman. Nah, berarti tingkatannya itu kalau kita pengen tertibnya itu berarti yang pertama yang paling bawah itu Nabi. Di atasnya Rasul. Di atasnya lagi Ulul Azmi. Di atasnya lagi Kalimur Rahman. Di atasnya lagi Khalilur Rahman. Ini yang paling tinggi itu. Nabi yang paling mulia, orang yang paling mulia itu orang yang menggabungkan semua jabatan ini. Orang yang mendapatkan semua jabatan itu cuma satu orang, yaitu siapa itu? Manusia terbaik berarti, karena dia menggabungkan semua jabatan ini. Yaitu siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tertinggi. Di bawahnya siapa? Nabi siapa itu? Nabi Ibrahim. Di bawahnya Nabi Musa. Di bawahnya di bawahnya itu khilaf di antara para ulama antara Nabi Nuh dan Nabi Isa. Nah, kenapa kok Nabi Muhammad yang terbaik? Karena Nabi Muhammad itu masuk ke derajat Nabi, beliau Nabi, dan beliau juga Rasul, beliau juga Ulul Azmi, beliau juga Kalimur Rahman, dan beliau juga Khalilur Rahman. Rasul itu menggabungkan semua itu. Kalau Nabi kalau Nabi Ibrahim itu dia Nabi, Rasul, Ulul Azmi, dan beliau adalah Khalilur Rahman, tapi beliau tidak masuk Kalimur Rahman. Sedangkan Nabi Musa itu beliau adalah Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Kalimur Rahman, tapi Nabi Musa bukan Khalilur Rahman. Nah, jadi tingkatannya seperti itu. Maka Nabi Muhammad itu Nabi terbaik. Dan nanti jadi jumlah Nabi ini ada faidah disebutkan oleh sebagian ulama. Faidahnya itu jumlah Nabi yang tadi 120-an ribu, 124.000, sedangkan jumlahnya Rasul itu 300-an. Apa kata para ulama itu? Jumlahnya Nabi dan Rasul itu kayak jumlahnya prajuritnya Tolut. Ini kalau kita pernah dengar cerita namanya Tolut melawan Jalut, dan nanti Jalut dibunuh sama Nabi Dawud. Ada di Al-Quran itu, di surat Al-Baqarah ada, di juz kedua itu, di akhir juz kedua benar. Nah, jadi nanti Tolut itu punya prajurit banyak sekali itu. Prajuritnya itu kata para ulama, prajuritnya itu jumlahnya kayak Nabi. Lah nanti prajuritnya itu diuji dengan sungai. Maka siapa yang minum dari sungai itu bukan dari golonganku, kecuali cuma 1 teguk 2 teguk saja itu. Nanti yang menyeberangi, yang bisa selamat dari ujian itu cuma sedikit sekali. Jumlahnya mereka yang selamat itu cuma 300-an. Jumlahnya seperti Rasul. Demikian juga kata para ulama mengatakan juga faedahnya itu, dan jumlah pengikutnya Rasulullah itu juga seperti itu, yaitu Nabi Muhammad itu punya sahabat Rasulullah jumlahnya kayak Nabi. Semua para sahabat itu jumlahnya seperti jumlahnya Nabi, 120-an ribu. Sedangkan jumlah sahabat yang ikut perang Badar seperti jumlahnya Rasul, jumlahnya 300-an sahabat yang ikut perang Badar. Nah, jadi intinya di sini Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh, dan Rasul terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi pertama itu adalah Nabi Adam, dan Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad ketika beliau sudah sebagai penutup, maka tidak ada lagi kenabian. Walaupun nanti ini cerita sedikit, Nabi Muhammad di akhir-akhir hayat beliau belum meninggal itu, beliau masih belum meninggal itu sudah mulai muncul nabi palsu. Siapa itu? Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu muncul sebagai nabi sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Oleh itu nanti ceritanya itu Nabi Muhammad meninggal dunia, maka nanti muncul nabi-nabi palsu zamannya Abu Bakar. Oleh itu diantara peran pentingnya Abu Bakar itu beliau membunuh nabi-nabi palsu. Siapa itu? Musailamah Al-Kadzdzab yang paling terkenal. Kemudian Tulaihah Al-Ansi itu Tulaihah itu laki-laki. Kemudian ada Aswad Al-Ansi orang Yaman. Kemudian juga nanti ada seorang perempuan namanya Sijah. Ada seorang perempuan namanya Sijah, tukang sihir. Dia menganggap dirinya nabi juga. Kemudian punya pasukan perang besar. Kemudian pengen menghancurkan Madinah. Ketika pengen menghancurkan Madinah, ketemu dengan pasukannya Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya berdua itu menikah. Musailamah dan Sijah itu menikah. Berdua itu, dan semua menganggap diri mereka nabi. Musailamah nabi palsu,
sehingga dinamakan Musailamah al-Kadzdzab. Demikian juga Sijah menganggap dirinya nabi, akhirnya menikah. Ketika sudah menikah, mereka sepakat untuk membagi negeri Islam menjadi dua. Dengan cara apa? Dengan cara nanti harus menghancurkan para sahabat dulu. Kalau sudah menang nanti dibagi jadi dua kekuasaannya itu. Akhirnya sama Abu Bakar, nanti Musailamah diperangi sama Abu Bakar dalam perang yang sangat terkenal namanya perang Yamamah. Ketika kalah Musailamah, akhirnya Sijah itu ketakutan kemudian masuk Islam. Sampai akhirnya apa? Nanti meninggal di atas Islamnya Sijah itu. Dan Rasulullah mengatakan tidak terjadi hari kiamat kecuali nanti akan muncul salasuna kadzabun, akan muncul 30 pendusta Dajjal, yaitu orang-orang yang menganggap diri mereka nabi. Kata para ulama, 30 itu yang punya kekuatan besar. Termasuk sekarang itu apa? Ahmadiyah. Ahmadiyah itu berarti masuk kenapa? Punya kekuatan besar, sampai sekarang masih ada kekuatannya itu. Maka dia masuk dalam 30. Nanti terakhir Dajjal yang besar. Sedangkan yang menganggap dirinya nabi banyak sekali jumlahnya nggak bisa dihitung. Di Indonesia saja banyak sekali yang mengaku dirinya nabi. Tetapi yang punya kekuatan dan punya pengikut besar itu cuma 30 orang. Dan tidak mungkin terjadi hari kiamat kecuali 30 orang itu muncul. Dan nanti ditutup dengan Dajjal yang besar. Dajjal yang besar yaitu Dajjal nanti akan sebagai penutup. Nanti setelah itu sampai mati, akhirnya sudah tidak ada lagi nabi. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti kita lanjut lagi tentang masalah nabi, masih panjang. Kita panjangkan pembahasan masalah nabi ini. Ya, sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.